Guys, aku mau cerita pagi-pagi nih. Alhamdulillah baru kelar sholat subuh lagi di depan Masjidil Haram. Tadi kita sholat depan Ka'bah ya. Dari jam 2 aku udah di sini. Aku mau cerita tiba-tiba pengalaman pribadi aja pagi hari ini bener-bener speechless banget. Anyway, ini aku mau jalan balik ke hotel. Ini lagi di lantaran Masjidil Haram, itu Zamzam Tower. Jadi ceritanya gini, ini buat kalian yang mau umroh juga harus hati-hati banget di sini. Jadi nggak selamanya di sini tuh banyak orang jahat juga, guys. Banyak orang jahat. Jadi tadi ceritanya begini nih. Aku kan tadi selesai sholat subuh ya, abis itu tawaf yang sunnah itu 7 putaran tawaf sendiri ya. Kebetulan tadi kesini sendiri juga. Nah, tiba-tiba itu udah putaran kelima tadi. Kaget banget dong ya, tiba-tiba tangannya dipegang nih, disamperin sama dua laki-laki masih muda, nggak tua-tua banget, pakai baju ihram orang Indonesia. Kakak sini yuk kita pegang batu surga. Hah? Kayak lagi berdoa kan, usu-usunya tiba-tiba disamperin kayak gitu, udah ikut aja gitu. And then terus orangnya bilang gini, udah kak, udah dianterin lah sampai depan Ka'bah. Tapi alhamdulillah ya, setiap hari itu Rani alhamdulillah bisa aja pegang Ka'bah gitu loh. Kalau udah selesai tawaf biasanya aku ke depan, udah selesai 7 putaran langsung ke depan, langsung berusaha buat pegang Ka'bah ya, berdoa langsung di situ. Nah tadi tiba-tiba nih dia 3 orang nih laki-laki langsung kak doa dianterin ke depan nih. Mereka kayaknya udah pro banget, udah profesional banget, udah tau lah jalur-jalurnya, jadi cepet banget tadi ke depan. Berdoa kan sambil suguhkan nangis-nangis sampai mereka ngomong, kak berdoa, doain keluarganya, doain semuanya, berdoa kak. Dan tadi endingnya aku tuh nangis-nangis kan, tapi satu sisi nggak tenang aja karena kok janggal gitu ya tiba-tiba. Tapi coba positive thinking, mungkin ini emang kiriman dari Tuhan buat ngebantuin. Tapi tetap aja aneh, sampai tadi tas langsung aku depanin begini, HP aku pegangin, and then terus kak udah berdoa kak, ayo kak berdoa. Akhirnya langsung tangannya dipegang lagi, terus ditarik dibawa ke pinggir lagi kan sama mereka. And endingnya tadi udah di pinggir langsung lah ngomong mereka, kak makasih ya, tadi kakak udah dapat pegang Ka'bah lumayan lama loh itu. Jadi sekarang minta nih kak jasa gitu. What? Gitu kan pagi-pagi masih tadi kan air mata gitu, dan namanya kita udah cium Ka'bah, terus speechless gitu, minta seikhlasnya aja. I say how much, berapa kak? 300 real. What? 300 real itu kan nggak seikhlasnya, jadinya 300 real itu ibaratnya 1,2 juta lah. Real kan 4.500 nih. Terus akhirnya namanya kita kayak dikepung 3 orang, apalagi rame di situ kan. Ya udah tak kasih, tak bukain dompet, kak nggak ada duit gitu kan. Rupiah aja nggak ada, belum ambil duit. Tadi ada real, itu kak realnya. Uangnya cuma segini aja, sisa realnya kan tinggal dikit tadi di dompet, kalau nggak salah 500. Akhirnya gue kasih 100 real. 100 real itu kayak 450 ribu lah. Akhirnya tapi mereka tambah lagi kak. Enggak, cuma segitu aja gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kesel gimana ya. Satu sisi mereka kayak bukan nipu orang, tapi dengan cara seperti itu loh. Dan itu di tempat suci, Masya Allah, depan Ka'bah, itu tempatnya Allah gitu loh. Nggak nyangka aja. Dan terus tadi ada yang lihat juga orang Indonesia, kak kenapa? Disamperin langsung, kak kenapa? Dilihat kan, dimintain itu. Akhirnya cerita, and then dia bilang nggak usah gitu kak, banyak modus. Kemarin aku juga ditawarin tapi bilang enggak. So buat kalian yang bakalan umroh, hati-hati, terutama ketemu sama orang Indonesia seperti itu, modus nggak nyangka banget. Malah di Mekah ya, kota suci, ngelakuin hal-hal kayak gitu. Semoga kalian lihat pitinya, semoga kalian cepat bertobat ya, amin. Teman-teman, saya lagi ada di Bukit Sofa. Di sini tempat yang termasuk paling mustajab untuk berdoa ketika kita umroh. Namun ada hal yang penting yang menurut saya perlu saya sampaikan. Jadi ini kejadian teman-teman, dalam 5 hari saya 2 kali umroh sendiri dan umroh badal. Setiap kali saya umroh di sini, selama 2 kali itu saya selalu didatangi oleh 2 orang India yang berbeda. Yang pertama datang membawa anak kecil sambil mengemis-kemis minta uang untuk beli susu. Dan barusan hari ini datang lagi orang India dengan modus yang sama. Pertama ngajak kenalan, nanya dari mana, kemudian ujung-ujungnya dia minta uang, bilangnya saudari saya lagi sakit, butuh uang, kita nggak punya uang. Jadi yang awal saya kira mungkin dia butuh, tapi saya nggak bawa uang, jadi nggak saya kasih. Tapi kali ini yang kedua kali dengan modus yang mirip, maka saya bilang ini scam. Dan saya melihat kenapa orang Indonesia yang ditarget, karena orang Indonesia ini orang yang nggak enakan kalau diminta ngasih. Nah, maka saya ingin mengingatkan jemaah umroh, kalau bertemu hal seperti ini sebaiknya jangan dikasih. Ya, itu scam, dan memang nggak elok juga ngemis-ngemis di dalam posisi sedang sa'i.
dari Safa dan Marwah. Dan saya khawatir kalau ini nggak disebarkan, nggak teredukasi jemaah umroh, banyak yang tertipu. Sayang sekali kan, daripada uangnya jatuh ke tangan scammer, penipu, mendingan uangnya kita berikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sebarkan ya. Assalamualaikum. Setelah kejadian gak enak di Madinah, aku mau share satu kejadian yang paling gak enak lagi di Jabal Rahmah. Nah, aku tuh hampir jadi korban kekerasan seksual, harassment. Aku nggak tahu apakah ini dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi waktu di Jabal Rahmah itu, setelah perjalanan naik ke puncak gunung, itu di area dataran kan ada batu kayak kubah batu seperti ini, dan pasti semua orang tuh menuju ke sini untuk menyentuh batunya. Bisa kelihatan kan di situ ada banyak tulisan-tulisan gitu ya. Sebagian mungkin kalau punya waktu nulis-nulis, tapi sebagian lainnya biasanya berdoa di sini. Nah, aku waktu kesini itu barengan sama salah satu teman grup, ini mbak yang pakai baju putih, dan kami bersepakat untuk saling memotret momen satu sama lain. Pertama mbaknya dulu dipotretin sama aku, setelah itu aku dipotretin sama mbaknya. Waktu aku kesini, di sini nggak terlalu penuh, jadi peluang untuk bisa menyentuh batunya itu jauh lebih cepat. Nah, pas waktu aku lagi berdoa, mbaknya tuh fotoin aku kan, ada jamaah laki-laki yang pakai baju ihram dan gerak-geriknya itu mencurigakan. Dia itu hampir mepet ke badan aku, dan mbaknya itu dengan sigap ngusir si jamaah laki-laki itu. Kenapa? Karena baju ihram laki-laki itu sebagaimana yang diketahui, dia tuh nggak pakai daleman. Karena dia mencurigai dan lebih berhati-hati sebetulnya, dia narik si jamaah itu dan mengusirnya, sampai dia juga narik aku, ayo. Apapun mungkin komentarnya gitu ya, kalau umroh atau ibadah di sana itu adalah hasil dari perbuatan kita dan yang lain, apapun itu. Tetapi menurut aku, balik lagi, kalau perempuan itu harus selalu waspada, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Terlepas dari apakah karma yang didapatkan sepanjang umroh, aku berharap sebagai perempuan tuh harus tetap waspada, karena itu mungkin saja terjadi. Oleh biasanya di tempat oleh-oleh ya, itu perempuan itu benar-benar harus jaga sikap, jangan selengehan, jangan tebar senyum. Di sini nggak berlaku, beda dengan di Indonesia. Kalau bagi orang Arab itu nyebutnya perempuan gampangan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya vlog saya, dan di video kali ini saya mau nge-share nih buat teman-teman semua tentang pelecehan seksual di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Loh, kok bisa? Kamu pernah nggak? Pernah mendengar kan, Oman? Iya. Mendengar karena apa ya? Oh, ada berita yang viral juga kemarin. Iya, tentang orang Indonesia ini. Indonesia. Iya. Waktu di depan Ka'bah sedang awam, tiba-tiba katanya kena polisi. Itu kalau itu depan Ka'bah ya. Iya. Padahal kalau depan Ka'bah itu berdesakan kan. Betul. Iya. Itu orang Indonesia, guys. Jadi gini nih ya. Apalagi ini untuk para calon jemaah umroh yang mau backpacker, khususnya perempuan. Orang Indonesia, kebiasaan di Indonesia itu dibawa ke sini. Iya. Sama senyum-senyum ke Iya. orang, bela-bela. Jadi keramah tamahan kita di Indonesia untuk perempuan khususnya Iya. itu tidak berlaku di sini, guys ya. Nggak boleh. Kalau perempuan di sini nanya sambil senyum-senyum, itu jangan dibalas. Di sini nggak ada kayak gitu. Iya. Nah, perempuan Indonesia itu bahkan Sama sih, it's different. Pedagang biasanya. dengan pedagang itu aduh sampai dekat gitu. Padahal Allah. Soalnya pengalaman
kan? Aduh berisik guys. Berisik man. Ini kronologinya. Ini ada salah satu subscriber saya tinggalnya itu bukan di hotel ini guys, bukan ya. Tapi di hotel di belakang sana. Di belakang sana. Coba sambil jalan ke sana jalan ya. Dia itu ditanya sama orang Mesir, jawab, terus dikasih makanan, diterima, sambil senyum-senyum, terus minta selfie dan segala macam. Di saat jemaah lain keluar, iya. Di saat jemaah lain keluar, dia malah ngobrol sama orang tersebut. Saya nggak nyebut ya. Nah, tiba-tiba seketika si perempuan itu dimasukin ke dalam kamar mandi. Allah. Iya, masukin ke dalam kamar mandi. Teriak-teriak. Untungnya ada jemaah yang belum keluar semua lah. Gitu. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua, khususnya untuk para jemaah umroh perempuan dari Indonesia ya. Nah, kalau misalkan di tempat oleh-oleh, biasanya di tempat oleh-oleh ya, itu perempuan itu benar-benar harus jaga sikap, jangan selengehan, jangan tebar senyum. Di sini nggak berlaku, beda dengan di Indonesia. Kalau bagi orang Arab itu nyebutnya perempuan gampangan. Perempuan gampang dibawa kemana-mana gitu loh. Jadi karena beda budaya, beda bahasa, kayak misalkan belanja ke tempat seperti ini, ya kita belanja aja. Nawar-nawar, jangan sambil cengengesan, ya nggak Lan? Kita sambil jalan sini. Itu biasanya nanti ngajak janjian di luar. Banyak kejadian seperti ini. Sebenarnya ada sih bukti WhatsApp-nya, bukti rekamannya. Kemarin itu sampai ngirimin bukti rekaman kan. Oke guys, jadi esensi dari video ini adalah jangan bawa kebiasaan di Indonesia dibawa ke sini. Mungkin kalau di Indonesia ditanya laki-laki terus kita nyelonong aja, sombong apa. Kalau di sini ya, memang harus seperti itu. Ya. Jadi harus hati-hati lah ya. Jadi ini bawa untuk para pengikut. Doa saya buat teman-teman semua yang intinya perempuan jutek lah. Iya, harus jutek dan jalan juga harus. Samase, it's different. Kayak onta nyelonong aja. Jadi jangan gua geol kita, jangan. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Menjalankan ibadah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwa umat muslim suka mengklaim bahwa Islam adalah agama perdamaian. Jika itu benar, maka semakin ekstrim seorang muslim, seharusnya dia semakin damai. Salah. Kita semua tahu apa yang dimaksud dengan muslim ekstremis. Sama seperti itu, muslim suka mengklaim bahwa Islam menghormati perempuan seperti tidak ada agama lain yang melakukannya. Jika itu benar, maka perempuan muslim seharusnya paling aman di tempat paling suci Islam, yaitu Ka'bah kan? Salah lagi. Saya punya beberapa video untuk membuktikannya. Lihat ini. Lihat bagaimana perempuan diperlakukan di tempat paling suci Islam. Sebenarnya dengarkan penjelasan seorang perempuan muslim tentang itu. Oke, jadi saya melihat video itu kemarin dan saya berteriak karena saya mengalami hal yang persis sama saat saya berusia 20 tahun dan saya pergi umrah. Dan seseorang benar-benar meremas pantat saya dengan kuat saat saya sedang berjalan mengelilingi Ka'bah untuk umrah. Dan itu membuat saya sangat terkejut. Dan saya seperti berteriak. Saya langsung memberitahu ibu saya, keluarga saya yang ada di sekitar saya. Dan semua orang hanya berkata, itu memang sesuatu yang sering terjadi di sini. Ya Tuhan, bayangkan saja itu. Bahkan saudara laki-lakimu bilang, ya itu tidak apa-apa, si Abdul kecil meremas pantatmu di sana. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Lanjutkan saja. Lalu kamu naik sedikit lagi, dan kemudian Muhammad meremas pantatmu. Seperti itu terjadi lagi, kali ini Muhammad yang di sana itu. Tidak apa-apa. Kamu tahu,
Kamu naik sedikit lagi, lalu rasanya, oh kali ini itu saudaramu sendiri. Bercanda, tidak. Seperti itu memang sering terjadi di sini. Tempat ini memang terkenal karena hal itu. Dan aku benar-benar terkejut. Sejujurnya, hal terbesar yang aku pelajari dari momen itu adalah aku bukan seseorang yang berhijab. Aku tidak memakai hijab. Lalu kenapa kamu pergi ke sana sejak awal? Kamu pikir itu akan menyenangkan? Dan aku juga tidak memakai baju longgar saat keluar. Kamu tahu, aku pakai celana olahraga kalau aku mau. Aku pakai celana jeans ketat kalau aku mau. Dan pada saat itu, aku baru sadar kalau semua itu tergantung pada niat seseorang. Kalau mereka memang ingin memandangmu seperti itu, kalau mereka ingin melakukan hal itu padamu, mereka akan melakukannya dan memandangmu seperti itu. Bahkan saat mengenakan nikab atau burka, biar aku tunjukkan ini padamu. Dulu aku sering menunjukkan ini. Lihatlah ini. Lihatlah ini. Ini terjadi di Pakistan. Wanita ini sedang mengenakan pakaian tertutup penuh dan pria ini melihatnya. Berbalik arah, lalu kembali dan meremas, mencubit bokongnya. Saya tidak peduli. Ide cerdik Muhammad bahwa semakin kamu menutupi diri, semakin aman kamu. Itu adalah pernyataan bodoh. Bahkan jika kamu memakai hijab, bahkan jika kamu memakai pakaian longgar. Karena saat melakukan umrah adalah pertama kalinya dalam hidupku aku memakai burka penuh, tertutup dari kepala sampai kaki, lengan tertutup, tangan tertutup. Tapi tetap tertutup. Tapi itu tidak akan menghentikan seorang Abdul. Seorang Abdul yang mesum, yang sampai saat ini hanya mencabuli kambing dan domba. Sekarang dia seperti wokong di mana-mana. Jadi apa yang dikatakan? Kamu tahu, kita punya banyak bukti video. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Ingat apa yang terjadi? Ya ampun, dia menangis. Menangis minta tolong. Keluarkan aku dari sini. Ya Tuhan. Aku merasakan sesuatu. Tolong jauhkan ponselmu dariku. Jangan dekatkan, itu ponsel. Ya Tuhan. Jadi saya tidak meremehkan hal ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya benar-benar menggunakan ini sebagai peringatan untuk wanita muslim lainnya. Jangan pergi ke sana. Dan kamu tahu kenapa? Apa yang mereka coba lakukan? Mereka mencoba menyentuh batu itu. Dan umat muslim bilang, kita tidak menyembah apapun. Semua muslim ini, mereka hanya mencoba mencium batu itu yang sebenarnya adalah batu dari luar angkasa. Dan umat muslim percaya bahwa batu itu berasal dari jannah, dari surga, dari surganya umat muslim. Ya, memang kamu ingin melakukannya. Ya ampun, kenapa ada orang yang melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu kepada orang yang kamu cintai? Para wanita ini trauma seumur hidup. Alhamdulillah. Ya ampun, mereka semua benar-benar begitu. Ini luar biasa, lihat dia. Aku harap dia keluarganya. Aku rasa dia melindunginya. Bukan itu, kamu belum lihat apa-apa. Lihat ini, aku masih punya lagi. Lihat itu. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Oh my God. He's gone. Bahkan jika itu saudara perempuanmu atau ibumu, dia tetap berhimpitan denganmu. Alhamdulillah, menurutku itu berhimpitan dengan saudara laki-lakimu atau anak laki-lakimu. Menurutku itu berhimpitan dengan saudara laki-lakimu atau anak laki-lakimu atau dengan orang asing. Itu pilihanmu. Benar-benar menjijikkan. Jadi mari kita dengarkan penjelasan dari Nur Yakan kita sendiri tentang hal ini. Mari kita dengarkan. Mereka tidak takut mencubit pantatmu. Mereka tidak takut untuk menyentuhmu. Mereka memanfaatkan keadaan yang sudah berdekatan itu untuk makin merapat. Rasanya jadi sangat-sangat tidak nyaman. Di sekelilingmu, kamu berfikir ini adalah kota suci. Ini seharusnya menjadi salah satu tempat di dunia. Tapi ada cerita-cerita yang jauh lebih kelam.
Orang tuaku pergi haji. Mereka pergi menunaikan ibadah haji. Sebelum mereka berangkat, mereka diberi banyak sekali peringatan tentang apa yang harus mereka lakukan selama haji. Dan aku menyaksikan hal yang sama ketika orang lain pergi haji. Dan ada satu peringatan yang sangat menonjol, yaitu perempuan harus sangat berhati-hati selama haji. Dan ayahku harus selalu berada sangat dekat dengan ibuku dan tidak pernah melepaskan tangannya. Aku ingat satu percakapan tentang taksi. Mereka bilang bahwa ayahku harus masuk duluan dan membiarkan ibuku keluar duluan. Karena banyak hal bisa terjadi, seperti perempuan dilecehkan secara seksual, barang-barangnya lebih sering dicuri, atau bahkan diculik atau semacamnya. Apakah kamu tahu soal itu? Ya, sejujurnya itu memang sesuatu yang aku tahu cukup banyak, yang membuatmu benar-benar mempertanyakan banyak hal. Karena aku sudah sering sekali mengatakan hal ini. Ada begitu banyak cerita tentang perempuan. Bahkan kalau seperti ayahku, orang-orang punya ketakutan yang sama dan pergi bersama keluarga, situasinya tetap jadi sangat menegangkan, canggung dan berbahaya. Bahkan saat kamu melakukan tawaf, seperti ketika kamu mengelilingi Ka'bah, terutama seperti yang aku bilang di waktu Ramadan, rasanya seperti versi kecilnya saat itu. Jadi keramaiannya sama saja. Tapi sejujurnya, mereka tidak takut untuk mencubit bokongmu. Mereka tidak takut untuk menyentuhmu. Atau saat kamu berada di kerumunan, mereka memanfaatkan keadaan itu untuk sengaja merapat terlalu dekat. Rasanya jadi sangat-sangat tidak nyaman. Dan kamu agak terkejut pada saat itu karena Ka'bah ada di sini dan kamu di sini malah disentuh oleh seorang pria yang sedang berihram dan seharusnya dia di sini untuk membersihkan jiwa dan hatinya serta menyucikan dirinya. Dan kamu juga merasa ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu pria itu atau orang yang bersamamu karena kamu sedang berihram. Ini benar-benar pengalaman yang sangat buruk. Tapi hal seperti ini sering terjadi. Pelecehan seksual seperti itu, juga pencurian, kamu tahu orang-orang yang meninggalkan sepatu mereka di luar masjid, sepatu itu hilang. Dan lagi di sekitarmu kamu berpikir ini adalah kota suci. Ini seharusnya menjadi salah satu tempat teraman di dunia, tapi ternyata tidak. Di sini juga terjadi hal-hal buruk yang sama seperti di tempat lain. Lebih banyak lagi. Hal-hal itu juga terjadi di seluruh Arab Saudi. Saya tahu begitu banyak cerita di mana perempuan kembali dari umrah dan haji dengan pengalaman yang sangat buruk dan mereka bahkan tidak menceritakannya kepada suami mereka atau siapa pun yang bersama mereka. Dan lalu, ya jelas. Sebenarnya kamu tahu, saya tidak pernah memikirkan hal ini. Hampir setiap sepupu perempuan atau tante saya setidaknya pernah melakukan haji atau umrah. Setidaknya satu kali. Mereka sudah melakukannya setidaknya satu kali. Dan saya rasa tidak ada yang pernah membicarakan hal ini di keluarga kami. Karena kamu tahu, mereka semua orang Pakistan tentu saja. Dan mereka membicarakan hal-hal seperti ini. Dan mereka sangat pemalu. Dan seharusnya mereka memberitahu putri-putri mereka yang lebih muda bahwa begini, mungkin ini tidak sepadan. Tapi tidak, kamu harus melakukannya setidaknya sekali seumur hidupmu. Ini sangat menyedihkan. Demi menyenangkan Tuhanmu, kamu mengirimkan putri-putrimu untuk dilecehkan secara seksual oleh para Abdul yang bernafsu. Para Abdul dari Mogadishu, dari Kabul, bahkan entah dari mana lagi. Ada banyak cerita yang jauh lebih kelam yang mungkin benar-benar akan merusak suasana percakapan ini. Bahkan salah satu guru saya sendiri di SMA pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan di mana beliau sedang berada di dalam taksi. Dan sopirnya tiba-tiba mengambil jalan memutar, membawanya ke tengah gurun, memperkosanya, lalu meninggalkannya di sana. Dan entah bagaimana beliau berhasil kembali. Tapi yang saya lihat hanyalah beliau datang ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan negara ini. Dan kamu bahkan tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi. Dan kenyataan bahwa beliau diam-diam meninggalkan negara ini, mengetahui bahwa beliau tidak akan pernah mendapatkan keadilan di Arab Saudi. Dan akan. Beliau harus menghadirkan 4 saksi. Dan coba tebak, kemungkinan besar beliau pergi ke negara barat. Barat yang sangat mereka benci itu. Ya Tuhan. Bagaimana itu tidak membuat darahmu mendidih? Diminta untuk bertanggung jawab saja sudah menunjukkan banyak hal. Aku tidak tahu. JP. Karena merusak suasana di sana. Tidak, ini adalah hal-hal yang perlu dikatakan. Maksudku, itu bahkan pantas mendapatkan pembicaraan tersendiri. Ini harus dibahas secara terpisah. Ini, maksudku, aku masih seorang muslim ketika aku mendengar hal-hal ini. Ketika aku mendengar cerita-cerita, ketika aku mendengar sedikit penyebutan tentang hal-hal ini, atau sedikit peringatan semacam itu. Dan aku bahkan tidak memahaminya saat itu. Dan rasanya, aku merasa sampai setelah aku meninggalkan Islam, aku bahkan tidak menyadari. Kau tahu, itu benar-benar mengejutkan saat itu ketika kau masih seorang muslim
Muslim, ketika kau religius dan menghargai hal-hal ini, kau menghargai tanah Arab dan kau menghargai Ka'bah, Mekah, dan Madinah, dan semua itu. Inilah Islam. Bukankah seharusnya Allah langsung saja menghukum mereka saat itu juga? Kalau dia memang ada, jelas dia tidak ada. Itu hanya tokoh rekaan. Seolah-olah memberikan begitu banyak hak kepada perempuan. Dia bahkan tidak bisa melindungi. Melindungi perempuan di rumahnya sendiri di tempat paling suci. Ayo, sadarlah perempuan, sadarlah. Dan kemudian kalian punya J Islam. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Islam memberikan lebih banyak hak kepada perempuan dibandingkan agama lain manapun? Secara lucu digambarkan sebagai Lebih banyak hak dan lebih banyak sindiran. sebagai tempat yang aman. Kamu tahu tempat di mana kamu mencari perlindungan. Dan kemudian kamu berpikir, wow, di tempat suci itu, tempat tersuci dari semuanya, ada pria di mana-mana atau orang lain di mana-mana yang mencoba terlibat dalam hal itu. Sangat mengerikan dalam menyakiti perempuan dan menyakiti orang lain, serta seks, meraba, pemerkosaan, pencurian, dan semua itu. Dulu aku bahkan tidak mengerti. Hanya setelah aku meninggalkan Islam, aku berpikir, tunggu dulu, apa-apaan ini? Dan sayangnya, kamu jadi menginternalisasikannya dan berpikir, oke, beginilah kalau jadi perempuan. Dan mungkin ini sesuatu yang harus aku hadapi. Kamu tahu dan aku bahkan tidak berani memberitahu ayahku. Rasanya aku bahkan tidak bisa mengucapkannya. Seperti apa yang akan dia pikirkan dan katakan. Tapi jelas, tapi pada saat itu, kamu benar-benar berpikir, oke, ini memang sesuatu yang harus aku hadapi sebagai seorang perempuan, tapi ini sesuatu yang harus aku hadapi sendiri. Dan karena lagi-lagi, rasanya jadi 2 kali lebih parah kan? Kamu seperti, aku juga di sini untuk beribadah. Aku di sini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini seperti kebalikannya. Aku di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi aku malah mendekat kepada Abdullah. Apa yang seharusnya aku bicarakan di sini. Dan memang, ya sebagai perempuan, kamu benar-benar menyerap hal-hal seperti ini. Aku rasa memang ada. Seperti mungkin ada orang-orang yang benar-benar pernah tinggal di Arab Saudi. Dan cara kami diajar, karena kalau kamu sekolah di sekolah internasional, sampai tingkat tertentu, pelajaran Islam itu tidak wajib. Karena itu, tentu saja orang tuaku sangat bersikeras bahwa kami semua harus belajar Al-Quran. Kami bahkan punya guru yang datang ke rumah. Tapi lagi-lagi, cerita-cerita horor tentang apa yang dilakukan para pria ini saat mereka datang dan mengajar anak-anak di rumah itu memang banyak sekali ceritanya. Jelas aku tidak, kita akan kembali ke inti pembicaraan ini. Tapi ya, semua hal seperti ini memang harus dibicarakan. Dan orang-orang, kamu tahu... Gak usah, tinggalkan saja Islam. Aku punya solusi yang lebih sederhana untukmu. Tinggalkan Islam. Jadi sekarang lihat saja, semua orang jelas sadar akan hal ini, termasuk para ulama Islam. Dan lihatlah bagaimana mereka meremehkannya, bagaimana mereka meminimalkannya. Ini adalah Syekh Asim Al-Hakim, orang yang bilang, kami akan memberi Anda 3 pilihan ketika Muslim menjadi kuat. Orang ini, lihatlah orang ini. Jadi orang itu, ketika berbicara tentang keselamatan perempuan, dengarkan dia. Bagaimana dia meremehkan hal ini. Abaikan saja, abaikan ini. Jangan beri dia apapun. Jadi dia bilang ada seorang saudari yang telah menunaikan haji. Dan setelah pulang dari haji, sekarang dia mengaku bahwa dia telah dilecehkan dan seseorang menyentuhnya. Meraba bagian belakangnya. Dengan cara yang tidak pantas. Dan dia tidak memberitahu suaminya. Dia tidak memberitahu siapapun. Setelah dia kembali ke Kanada, dia bertanya, apa yang seharusnya saya lakukan? Ya, siapapun dalam kondisi seperti itu pasti akan berteriak dan meninggikan suara serta membuat keributan tentang hal itu. Lihat ini. Menyalahkan wanita. Menyalahkan wanita. Seseorang meraba kamu, seseorang menyentuhmu secara tidak pantas. Baik kamu di haram, di masjid, atau di pengadilan tertinggi. Ini bukan alasan. Kamu harus berteriak, berbalik, dan memarahi orang itu. Buat keributan agar semua orang tahu apa yang telah dia lakukan. Tapi jika kamu baru membicarakannya setelah 1 atau 2 hari, atau bahkan 1 jam, apalagi setelah sebulan, hal itu tidak ada nilainya, karena tidak ada orang yang bisa dibicarakan, dan tidak ada cara untuk memverifikasi apa yang telah terjadi. Oh, memverifikasi. Nah, lihat, disitulah letak masalahnya. Bayangkan dia berkata, dia baru saja memegang pantatku. Tidak, saya tidak memegang. Saya seorang Muslim. Allahu Akbar, kamu wanita pembohong. Apa ada 5 atau 6 pria lain bersamanya? Kamu hanya punya suamimu yang, kamu tahu,
Bukan, katakan saja, dia bukan pria yang kekar. Pokoknya kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan, kamu akan membuat keributan. Dan bagaimana itu akan membantumu? Itu tidak akan membantumu. Itu memang tidak akan membantumu. Inilah alasan kenapa kebanyakan wanita sebenarnya tidak mengatakan apa-apa. Jadi ya, saya akan menyarankan siapapun yang mengalami pelecehan seperti ini untuk membuat keributan langsung di tempat. Teriak dan panggil orang untuk membantu. Ya, dan tunjukkan siapa pelakunya. Baiklah, mari kita lihat apakah itu berhasil. Sepertinya putri, istri, dan ibu Syekh Asim Al-Hakim belum memberitahunya bahwa mereka juga pernah dilecehkan dan dia tidak melakukan apa-apa. Asim, itu benar-benar terjadi. Seseorang juga melecehkan perempuan di keluargamu di Ka'bah. Itu benar-benar terjadi. Sudah terjadi berkali-kali. Sial. Ngomong-ngomong soal pelecehan, pemerintah Finlandia baru saja merilis statistik ini. Lihatlah ini. Soal pemerkosaan, orang Somalia 20 kali lebih mungkin melakukan tindakan pemerkosaan, nomor 2 dibandingkan orang Denmark rata-rata. Maaf, maksud saya bukan pemerintah Finlandia. Ini adalah statistik resmi yang dirilis oleh pemerintah Denmark. Orang Palestina, orang Afghanistan, orang Irak, mereka semua Muslim. Pemerkosaan, juga pelecehan. Orang Suriah ada di urutan teratas. Lalu Myanmar, Afghanistan. Myanmar adalah tambahan di sana. Tapi lihat yang lainnya. Untuk kasus seksual, sepertinya hanya 2 ini yang kita punya. Semuanya Muslim. Semuanya Muslim. Ada sesuatu tentang mereka. Mereka suka melecehkan perempuan. Itu masalah budaya. Lihat ini. Ada lagi rekaman perempuan Muslim yang dilecehkan di tempat paling suci dalam Islam, Ka'bah. Lihat itu. Ini adalah seorang wanita Pakistan. Ya Tuhan, lihat itu. Lihat itu. Dia benar-benar mencengkramnya. Dan dia bilang, tinggalkan aku sendiri. Ya Tuhan, lihat itu. Astaga, kenapa kamu pergi ke sana wanita bodoh? Dia akan trauma seumur hidup. Seorang pria baik mengangkat kedua tangannya. Seperti, aku nggak mau ikut-ikutan. Aku nggak mau melakukan ini. Lihat wanita ini. Astaga, dia melindunginya. Dia melindunginya. Semoga beruntung. Apa ini omong kosong? Kenapa repot-repot? Apa yang akan kamu dapatkan? Umat Muslim percaya jika mereka mencium batu ini, maka mereka akan masuk surga. Maksudku, betapa bodohnya ini. Betapa bodohnya. Dilecehkan demi masuk surga. Ya, lumayan juga kurasa. Beberapa wanita Muslim akan menerimanya dengan senang hati. Oke, ada lagi. Ini tertutup. Tertutup sepenuhnya. Tapi para pria itu tahu apa yang ada di baliknya. Jadi mereka melakukannya. Hanya ingin menciumnya. Dia seorang OBC. Dia jelas masih ada hubungan keluarga dengannya. Semoga saja. Saya harap dia memang ada hubungan keluarga dengannya. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa ada orang yang berpakaian seperti itu? Selera fashionmu. Apakah dia ada hubungan keluarga dengannya? Dia sedang menangis sekarang. Tidak. Dia pergi. Kenapa kamu pergi sendiri? Astaga, tidak. Aku tidak berpikir dia kerabatnya. Ya ampun. Aku seorang ateis. Itulah kenapa aku seorang ateis, teman-teman. Satu lagi, lihat ini. Oh, Tapi dia tersenyum. Aku tidak berpikir dia. Dia sedang terjepit. Itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa wanita yang bersamamu tidak mengalami pelecehan seksual. Itu satu-satunya cara untuk memastikan. Oh. Ini adalah tangan orang lain. Tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Lihat ini. Tangan ini. Bukan, itu tangannya. Dia ada hubungan keluarga dengannya, menurutku. Apa yang sedang terjadi di sana? Mencekiknya dan membantingnya. Cuma di sini, bro.
Aku ini saudara perempuanmu. Apa yang kamu lakukan? Aku melindungimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Dan sebagian besar yang terjadi itu ya ada di setinggi pinggang. Jadi kita bahkan tidak bisa melihatnya. Semua orang saling menempel satu sama lain. Ya Tuhan. Orang ini sebaiknya kamu beri jarak setidaknya 2 kaki antara dirimu dan dia. Tuhanku, ini mengerikan. Aku tidak akan pernah mengirim wanita manapun ke sana. Saudari, kamu mau dilecehkan atau kamu mau? Surga itu abadi. Dilecehkan itu cuma berapa lama? Mungkin sekitar 5-10 menit saja. Oke, itu tidak terlalu buruk. Sepertinya aku pilih itu saja. Lihat, Islam benar-benar membunuh semua sel otakmu. Oke, aku simpan yang terbaik untuk terakhir ya. Lihat ini. Lihat ini. Ini menjijikkan. Lihat ini. Lihat. Pria ini, kamu mungkin mengira dia ada hubungan keluarga dengannya. Jelas bukan. Lihat itu. Dia benar-benar mengeluarkan penisnya. Itu menjijikkan. Dari tahun 2018, komentar tentang perempuan muslim yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah mereka. Itu menjijikkan. Jadi, begitulah. Kamu seharusnya tidak pergi melaksanakan haji atau umrah hanya karena alasan itu. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Bagaimana kemudian Abah membedah haji itu secara hakikat, secara substansial. Karena masyarakat kita juga rela jual tanah. Tanah kita ini dijual untuk pergi yang katanya ke tanah suci tadi gitu. Tolong diberikan perspektifnya secara hakikat haji itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau inilah kembali lagi akibat kita ini adalah agama yang sudah dimodifikasi gitu. Dan haji itu kalau menurut Abah adalah sudah cenderung kepada bisnis sebetulnya. Bahkan Nabi pun sudah mengatakan kan, nanti di akhir zaman itu haji itu kata Nabi hanya arihlah, jalan-jalan, litijaroh, dagang, lisum'ah, bangga-banggaan. Itu disampaikan hadis, gitu. hadis. Bahkan 8 orang yang dikisahkan oleh Nabi itu haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana, Mas Hendra. Di 8 kitab itu. Justru Nabi di Haji Wada berkata, ada seseorang yang mendapatkan, kita semua tiada yang haji mabrur di sini. Hanya seorang yang bernama Syekh Abdullah bin Abdul Mubarak, yang berada nun jauh di sana, dan dia tidak pernah pergi. Tapi malah dia mendapatkan haji mabrur. Karena haji itu bukan, haji itu rukun Islam bukan? Ya. Rukun Islam. Kalau rukun, itu boleh nggak ditolak kalau rukun? Rukun nikah, misalnya satu nggak ada, nggak boleh. Rukun sholat, satu hilang, nggak boleh. Rukun nikah, rukun apapun rukun. Tadi semua. Nah, bagaimana? Haji yang sebetulnya rukun Islam harus disyarati, harus punya duit. Jika mampu gitu ya. Padahal tadi manis tatoa ilahi sabila itu hanya diterjemahkan oleh orang mampu duitnya. Padahal sebenarnya kalau rukun berarti semua orang wajib haji. Mutlak haji itu Mas Hendra. Bahkan kata Abah, sesungguhnya kenapa kita harus mengenali diri? Karena sesungguhnya nanti untuk haji ujungnya. Kenapa harus kenal diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal diri dohir dan diri batinnya yang sebenar-benarnya adalah menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya. Setelah dia menyaksikan Allah, maka dia bersyahadat pada dirinya. Barulah dia menegakkan si diri itu sholat namanya Mas Hendra. Pada saat dia sudah menegakkan dirinya sholat, tapi pada saat dia imsak, menahan keberadaan dirinya wujudnya, itulah zakat. Jadi zakat secara hakikat itulah menzakatkan tubuh ini dipakai untuk tujuan Allah. Karena kita ini ada yang diadakan. Kalau kayu berubah jadi kata Abah juga pintu kayu, pelapon kayu, pagar kayu, kusen kayu, itu pada tujuan kayu, bukan pada pagar, pada pelapon, pada kusen, pada apa itu. Sebenarnya. Maka disitulah orang yang sudah zakat, menjakatkan dirinya, digunakan oleh dia untuk menyaksikan afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Barulah nanti saum. Saum itu bukan nahan makan dan perut dan bersetubuh saja sebetulnya imsak itu. Imsak menahan bahwa yang ada itu diri, palsu ini. Supaya bisa haji nanti. Di penghujungnya itu haji. Makanya perintah haji dalam Al-Quran nggak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, nggak. Ya ayyuhalladzina aslamu, nggak. Haji itu diperintahkan oleh Allah hanya 3 ayat dalam Al-Quran dan kepada manusia. Wa adin pinnas. Semua manusia itu wajib haji. Karena hajilah yang awal. Karena kalau tidak ada haji, artinya bahwa manusia itu adalah haji itu secara hakikat mengenali diri, Mas Hendra. Betapa dekatnya Allah. Dekat. Menyaksikan Allah. Makanya pada Ka'bah diri. Orang, ya? Wajib semua orang. Dan Allah pun suruh bersihkan rumahku. Maka rumah yang di mana?
di sini, bukan di sono. Berarti yang di sono itu simbolik saja. Simbolik saja. Maka orang pergi ke sana hanya ngaku duyupur rahman, tamu Allah. Tapi Allahnya tak ada makhluk di dunia ini yang lebih mulia daripada manusia. Maka tadi sebetulnya inilah kitab suci Tuhan. Maka orang yang sudah mengenal dirinya akan dia haji. Maka haji itu dikata wukuf. Wukuf itu apa? Wakofa. Merenungkan sopo aku ini. Aku ini wujud yang diwujudkan. Wujud yang diwujudkan. Okay. Wujud yang diwujudkan. Karena kita ini hidup yang dihidupkan. Lebur akunya. Akunya. Lebur lah. Maka tadi tidak mungkin jadi haji kalau kecuali aku 4 dilepaskan. Ya. Tadi aku 4 dilepaskan. Aku 2 dilepaskan. Aku 3 dilepaskan. Yang ada hanya aku 2 zat dan siapa sifat? Muhammad. Itulah. Kita harus berada di titik itu. Maka kata Allah dalam Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah, ini misbah. Misbah. Al-misbah fi zujajah al-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaukab apa? Bintang. Di mana bintang itu? Bukan di sono. Di sinilah. Terangnya bintang di luar diri itu karena terangnya bintang di dirimu. Kaukabun durriyun, permata. Bukan di martapura, permata itu di dalam dadamu. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh, ada sajarah mubarakah. Zaitunatil syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u. Maka pada saat engkau sudah nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Mas Hendra. Makanya pada setiap kelahiran bayi itu yang disambut itu bukan Hendra, bukan Abah Setu. Siapa yang disambut? Rasulullah. Makanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tuh. Maka dikatakan kepada Nabi, anta samsun, anta ruh, dan anta badrun, jasad gitu. Anta nurun pauko nuri, anta iksirun wagali. Sekarang ini tubuh ini akan bahagia nanti iksir tanaman surga tubuh ini. Tadi kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka tadi karena sudah haji kita. Sudah tawaf setiap hari. Lempar jumroh setiap hari. Nggak perlu jual tanah. Nggak perlu jual tanah. Lempar jumroh itu esensinya apa sih, Bah? Lempar jumroh itu apa sih? Tadi kan 7. Karena kita ini kan ada 3 lapis. Iya. Ada diri luarmu sebagai Hajar. Hatimu Ibrahim. Fuadmu Ismail. Tadi semua. Ya. Tapi kalau kamu bersandar pada Hajar berarti tubuh kan hakikat tubuh itu wanita. Tetapi Ibrahimlah yang jiwa itu sebetulnya. Ibrahim yang jadi jiwa. Maka kata Abah sebetulnya dalam Al-Quran itu yang diomongin itu sebetulnya cuma diri dohir kita dan diri batin kita semuanya. Ngomongin Adam dan Iblis tuh. Adamlah jiwamu. Ngomongin Yakub sebetulnya juga Yakublah jiwamu. Sementara tubuhmu itulah kebutaannya itu. Ngomongin Ayub, kamulah Ayub itu. Adapun pada saat kamu bersandar pada tubuh, itulah penyakit kulit pada Ayub. Ngomongin Yusuf, kamulah Yusuf itu sebetulnya. Jiwamu itulah Yusuf itu. Tapi tubuhmu lah penjaranya itu. Ngomongin Ashabul Kahfi, kamulah di dalam itu. Maka tadi termasuk juga ngomongin siapa? Burung ababil tadi. tadi yang sebetulnya Abrohanya nggak pernah disadari. Siapa Abroha? Siapa gajah? Mana Ka'bah yang dihancurkan? Abroha adalah nafsu kita. Gajah adalah tubuh kita. Ka'bahnya mana? Kolbu. Maka hari ini manusia ini udah hancur kolbunya. Berarti Abroha berhasil menggolkannya. Tadi kalau kata babi mah haram, giliran duit hilang haramnya. Harta benda wanita. Tuli kita soal agama. Tuli soal itu. Tapi kalau ada omongan tadi babi haram, begitu rubah aja jadi duit. Halal. Itu masalahnya. Ya Bapak Ibu Sobat Kasih, kita semua telah menyimak bagaimana keluhan dari para peserta jemaah haji dari Indonesia. Dan ternyata termasuk di dalamnya adalah Mas Husein Gasa yang juga adalah muslim taat yang mengalami hal yang tidak menyenangkan, yang katanya ditanya di tanah suci Mekah, tetapi faktanya begitu banyak kejahatan yang terjadi di sana, mulai dari pelecehan, pencurian, dan berbagai macam bentuk kejahatan lainnya terjadi di sana. Bisa dibayangkan juga karena laki-laki dan wanita bercampur jadi satu saat keliling dengan model berdesak-desakan. Mustahil kalau tidak ada pelecehan yang terjadi. Dan para muslim itu sendiri yang mengomentari tentang jemaah haji. Demikian, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.